Jokowi mendukung kandidat pilkada di Jakarta dan Jawa Tengah. Sudah saatnya Prabowo melari garis dengan mantan presiden itu. Saya Yandri Arfian dan inilah Opini Tempo. Satu hal yang menonjol dari mantan Presiden Joko Widodo adalah sikapnya yang esuk dele sore tempe, atau istilah Jawa untuk seseorang yang inkonsisten. Sebulan lalu, saat pensiun sebagai presiden, ia berjanji pulang ke Solo, Jawa Tengah dan menjadi rakyat biasa. Sekarang, ia turun gunung dalam pemilihan kepala daerah. Di Jakarta, ia mengumpulkan relawan untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Jokowi meminta mereka bergerak di sisa masa kampanye untuk mengerek elektabilitas keduanya yang stagnan. Sejak awal, Jokowi memang mendukung Ridwan sebagai calon gubernur Jakarta. Ridwan diusung Partai Golkar bersama partai-partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM+. Sebagian besar adalah anggota koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden lalu. Jokowi ingin Gubernur Jakarta punya visi misi yang sama dengan pemerintah pusat. Atas desakan Jokowi, beberapa partai turut mendukung Ridwan. Tujuannya menghalau Anies Baswedan dari arena pemilihan kepala daerah Jakarta. Anies telah dianggap ancaman terbesar bagi Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2029. Dukungan Anies buat Pramono Anung dan Rano Karno, rival Ridwan dan Suswono, membuka peluang mantan gubernur Jakarta itu muncul dalam pelbagai acara berskala nasional. Itu sebabnya Jokowi berkepentingan menyingkirkan siapapun yang berpotensi menyaingi Gibran dalam pemilihan presiden berikutnya. Yang mungkin abai diperhitungkan Jokowi, Pramono Anung atau Ridwan Kamil juga berpotensi menjadi pesaing. Sebagai gubernur Jakarta, keduanya dengan mudah menjadi populer dalam 5 tahun ke depan. Jalan Ridwan dan Suswono memenangi Pilkada Jakarta tidak mudah. Beberapa partai yang tergabung dalam KIM+, seperti Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional, sudah meninggalkan mereka. Sejak awal, dukungan partai-partai ini tidak tulus. Gaya kampanye Ridwan yang elitis juga dikeluhkan oleh para ketua umum partai. Dengan koalisi yang rapuh, kerja mesin partai tidak optimal. Elektabilitas Ridwan Suswono stagnan bahkan cenderung menurun. Survei SMRC pada 31 Oktober 9 November 2024 mencatat elektabilitas Ridwan Kamil Suswono 39,1%. Sedangkan Pramono Anung Rano Karno yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melesat 46%. Adapun pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di urutan terakhir dengan elektabilitas 5,1%. Segi lembaga lain menunjukkan tren serupa. Itu sebabnya Jokowi mendorong skenario 2 putaran. Bukannya meningkatkan elektabilitas, dukungan Jokowi malah mempertebal resistansi terhadap Ridwan. Dukungan serupa diberikan Jokowi kepada Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun dalam Pilkada Jawa Tengah. Ia bahkan meminta Prabowo Subianto mendukung Lutfi dan Yassin setelah pasangan ini keteteran melawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Keberpihakan Prabowo, seperti dilakukan Jokowi saat masih menjadi presiden, tidak patut dan melanggar aturan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melarang pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Patut dikecam pula keputusan Badan Pengawas Pemilu yang menilai video Prabowo bukan pelanggaran. Keberpihakan presiden bisa diterjemahkan sebagai perintah atasan kepada bawahan. Keberpihakan itu membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan serta menyimpang dari prinsip kontestasi politik yang adil dan sehat. Campur tangan Prabowo dan Jokowi mencerminkan lemahnya gagasan calon kepala daerah. Ketergantungan pada dukungan elit politik juga menunjukkan ketidakmampuan mereka mendapatkan suara melalui visi misi yang jelas. Bukannya menawarkan solusi, mereka sibuk menjual nama presiden dan mantan presiden. Prabowo Subianto hendaknya tidak membebek kehendak Jokowi.
Mengikuti kemauan Jokowi menyingkirkan lawan potensial Gibran pada pemilu 2029 bisa membunuh kesempatan Prabowo sendiri menjadi presiden 2 periode. Di luar soal persaingan politik, tanpa ikut campur di pilkada, Prabowo akan dihormati karena telah menghargai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Memang harus kita akui bahwa turun gunungnya Presiden Prabowo untuk mengendorse atau mendukung secara nyata melalui cara memohon dan meminta kepada rakyat agar rakyat mau memilih paslon-paslon yang didukung oleh Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi sungguh sangat mengherankan. Sebab sebelum ini Presiden Prabowo telah dengan lantang mengatakan bahwa dia tidak akan ikut-ikutan dalam pilkada provinsi maupun kabupaten kota pada pilkada serentak ini. Dia membiarkan kepada junior-junior untuk berkontestasi politik di pilkada tersebut. Dan Jokowi pun telah mengatakan bahwa setelah lengser dari jabatannya sebagai presiden, dia akan tinggal di Solo bersama cucu. Tetapi yang terjadi, Presiden Prabowo turut mengkampanyekan paslon dukungannya, baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Sedangkan mantan Presiden Jokowi sibuk berupaya untuk memenangkan paslon yang didukungnya, baik untuk paslon tingkat provinsi maupun untuk kabupaten. Kalau terhadap Jokowi yang berbuat begini, tentu rakyat Indonesia tidak heran lagi. Tetapi yang mengherankan rakyat, kok Presiden Prabowo kelihatannya seperti telah ketularan dengan apa yang telah menjadi kebiasaan Jokowi selama ini. Rakyat sekarang jadinya bertanya-tanya, yang jadi presiden sekarang ini Prabowo atau Jokowi? Atau sama-sama jadi presiden keduanya? Atau sekarang ini Jokowi presiden senior, Prabowo presiden junior? Padahal pada saat Pilpres tempoh hari yang dipilih rakyat untuk calon presiden bukanlah Jokowi bersama Prabowo, tetapi hanya Prabowo.